Sayyidil Habib Umar bin Yahya radhiyallahu an adalah salah seorang keturunan Alawiyah. Beliau dilahirkan berasal dari Palimanan pada tahun 1223 Hijriah. Ada juga riwayat pada tahun 1210 Hijriah. Beliau pertama kali belajar diberangkatkan oleh orang tuanya, Al-Habib Toha bin Hasan bin Toha bin Yahya Ciledug Jati Seeng radhiyallahu an, pertama kali ke Makkah Al-Mukarramah selama 5 tahun. Al-Habib Umar bin Yahya adalah keturunan Rasulullah SAW yang ke-36. Marga beliau adalah Yahya. Sejak usia remaja, beliau mengembara menuntut ilmu dari satu pondok pesantren ke pondok pesantren yang lain. Pesantren yang beliau singgahi pertama kali adalah pondok pesantren Ciwedus Cilimus, Kuningan, Jawa Barat, yang diasuh oleh Kiai Haji Ahmad Sobari radhiyallahu an. Menurut cerita, Kiai Haji Ahmad Sobari adalah orang pertama kali baiat thariqah kepada Habib Umar, padahal usia Abah Umar dikala itu masih relatif muda. Dari Ciwedus, beliau bertemu dengan Kiai Haji Abdul Halim, seorang kiai muda dari Majalengka, Jawa Barat, yang juga pernah menjadi murid Kiai Haji Ahmad Sobari. 2 tahun kemudian, beliau pindah ke pondok pesantren Bobos Palimanan, Cirebon, yang dipimpin oleh Kiai Sujak. Pada tahun 1916, beliau pindah lagi ke pondok pesantren Bunten, Astana Zahura, Cirebon, Jawa Barat, yang diasuh oleh Kiai Haji Ambas. Kemudian setelah 1 tahun di sana, beliau pergi ke pondok pesantren Majalengka yang diasuh oleh Kiai Haji Anwar dan Kiai Haji Abdul Halim. Di pondok pesantren Majalengka ini, Abah Umar menimba ilmu selama 5 tahun. Tahun ke-6, Abah Umar diangkat sebagai tenaga pengajar tetap di madrasah yang didirikan oleh Kiai Haji Abdul Halim. Di sini, beliau seringkali terlibat dalam diskusi dengan para tokoh di pesantren maupun para tokoh yang berada di Perserikatan Ulama, sehingga nama beliau cepat terkenal. Setiap menjelang masuknya bulan Sya'ban, Habib Umar bin Yahya radhiyallahu an selalu mengenakan pakaian yang sangat rapi. Setelah itu, beliau pergi ke tepi pantai. Dalam waktu beberapa detik, beliau sudah menghilang dan beliau akan muncul kembali di tempat yang sama 1 bulan kemudian. Lantas kemanakah perginya beliau selama 1 bulan? Menurut Maulana Habib Lutfi bin Yahya, selama 1 bulan Habib Umar bin Yahya berada di Jabal Qom dan mengimami sholat jamaah bersama para aulia di sana. Selama 1 bulan itu pula Habib Umar menjalankan puasa Ramadan di sana. Karena selisih waktu antara Jabal Qom dengan waktu di dunia ini adalah 1 bulan. Jadi jika di dunia ini masih tanggal 1 Sya'ban, maka di Jabal Qom sudah masuk tanggal 1 Ramadan, dan awal Ramadan di dunia ini adalah awal Syawal Idul Fitri di Jabal Qom. Jadi ketika beliau kembali ke Indramayu, beliau sudah menjalankan puasa Ramadan di Jabal Qom. Maulana Habib Lutfi juga menceritakan tentang salah seorang murid Habib Umar bin Yahya Indramayu yang dibawa ke kota Madinah hanya dalam waktu 1 detik. Murid itu namanya adalah Mbah Darwa. Saat itu, ia sedang berada di pengimaman Masjid Indramayu bersama Habib Umar. Ia diajak pergi ke kota Madinah oleh Habib Umar dengan perjalanan tempuh hanya 1 detik dan menjalankan sholat jamaah di sana. Setelah selesai sholat, Habib Umar mengajak ia pulang kembali ke kampung halamannya di Indramayu. Namun Mbah Darwo lebih memilih menetap di Madinah dan ia tinggal di sana selama 7 tahun. Selama waktu itu, ia menimba ilmu kepada para masyayikh yang tinggal di Madinah, sehingga sepulang dari sana, dia menjadi seorang yang alim. Mbah Darwo awalnya adalah seorang penjahat yang paling ditakuti di desanya. Lantaran kesaktiannya, ia dikenal menguasai berbagai macam ilmu hitam dan ilmu kekebalan. Perjalanan taubatnya bermula ketika ia bertemu dengan salah seorang santri Habib Umar. Singkat cerita,
Ketika ia hendak menyatroni santri itu, si santri berteriak dengan menyebut nama Habib Umar. Seketika itu pula, semua ilmu hitam yang dimiliki Mbah Darwo lenyap dari dalam tubuhnya, sehingga dia tidak bisa berbuat apa-apa. Melihat keramat Habib Umar yang luar biasa itu, akhirnya ia meminta kepada santri itu untuk diantarkan ke kediaman Habib Umar. Setibanya di sana, ia menyatakan taubatan nasuha di hadapan Habib Umar dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi. Sejak saat itu, ia menjadi pelayan Habib Umar yang setia. Selain Mbah Darwo, sebenarnya banyak murid-murid Habib Umar yang menjadi ulama besar. Di antaranya adalah Si Pitung, pendekar legendaris dari Betawi, Kiai Haji Muqayyim, pendiri Pondok Pesantren Bunten, Kiai Haji Soleh, pendiri Pondok Pesantren Benda Korem. Selama 40 tahun, Kiai Haji Soleh Benda Korem menjalankan sholat Isya dan subuh berjamaah di belakang Habib Umar. Masih banyak lagi murid-murid beliau yang menjadi ulama besar. Posisi kewalian Habib Umar bukan hanya sebagai himayah anil bala, penangkal turunnya bencana, tetapi juga sebagai pengayom umat. Sumbangsih beliau dalam mensejahterakan kaum fuqara wal masakin sangatlah besar. Beliau memiliki tanah yang luasnya mencapai ratusan hektar, dan hasil pertaniannya beliau gunakan untuk membantu fuqara wal masakin. Beliau juga menaruh perhatian yang sangat besar terhadap dunia pendidikan. Beliau tidak senang apabila melihat para gus yang tidak menyebarkan ilmunya, maka agar mereka tetap bisa menyebarkan ilmunya, semua kebutuhan hariannya ditanggung oleh Habib Umar. Habib Umar wafat pada tahun 1883 Masehi radhiyallahu anhu.